Sarapan apa tadi pagi jam 6 tadi, Lord? Bubur chicken. Bubur chicken is itu dua bahasa. Kalau mau bahasa Inggris chicken porridge. Chicken porridge. Kalau mau bahasa Indonesia bubur ayam aja. Makan di mana lu? Idol. Oh, Idola, ada deket sini Global People, bubur Idola terkenal. Kemarin gua akhirnya setelah sekian lama juga akhirnya sarapan bubur lagi. Cuma abis siaran. Jadi pas gue balik gue baru makan bubur itu kayak jam 10.30an gitu lah. 10.30, 10.40. Abis 3 mangkok aja. Wah, gitu ya. pantesan Kenapa tuh? berisi. Montok. Tapi gue tuh aneh Global People. Gue tuh kalau sarapan bubur atau sarapan mie ayam siangnya pasti lemes atau sorenya lemes. Nggak tahu kenapa. Jadi gue tuh kayak harus kalau nggak roti nasi udah sekalian langsung gue. Nggak tahu kenapa gue juga nggak ngerti. Padahal ya kemarin udah makan 3 mangkok gue bubur pagi jam 10.40. Sorenya masih lemes lagi gue karena belum kena nasi lagi, kacau. Kayaknya emang harus nasi padang dah penyelamat gue. Iya, Pak. Nasi padang tuh gimana ya? Kalau dibungkus udah pasti kenyang, nggak bohong. Bohong lo kalau nggak kenyang. Kalau dibungkus iya Ya, pasti. kalau dibungkus itu bohong banget lo nggak kenyang. Kenyang banget itu nasi padang. Gue kalau makan di tempat nasi bisa nambah 2 kali, jadi 3 porsi, ya kan? Karena emang kalau nasi padang itu dibawa pulang pasti akan lebih banyak nasinya daripada makan di tempat, gitu kan? Tapi nih Global People ada kabar nih dari restoran atau warung nasi padang tertua di Singapura. Ini kabarnya bakal tutup akhir bulan ini. Nama tempatnya Warung Nasi Pariaman, Global People, yang dikenal sebagai warung nasi padang tertua di Singapura, akan menutup operasionalnya permanen sejak 31 Januari nanti. Warung ini, lu tau gak didirikannya tahun berapa, Global People? Berapa tuh? 3 tahun setelah Indonesia merdeka, which means 1948. Wow. Oleh siapa? Oleh Haji Isrin di kawasan Kampong Glam. Selama hampir 78 tahun berdiri dan kini dikelola oleh generasi kedua, restoran ini masih berada di Jalan Kandahar, North Bridge Road, dan menjadi simbol keaslian masakan Minang di Singapura. Menurut beberapa laporan, Global People menyebutkan faktor tekanan ekonomi dan penurunan kondisi bisnis kuliner di Singapura yang membuat sepertinya memaksa warung nasi padang ini harus tutup. Kabar ini menarik perhatian besar hingga Menteri Singapura katanya turun tangan menemui pemilik untuk membahas situasi restoran legendaris tersebut. Penutupan ini memicu antrian panjang dari warga yang ingin menikmati hidangan khas dari warung nasi padang ini, kayak ayam bakar, rendang untuk terakhir kalinya. Aduh. Sayang banget nih Global People ya, tapi kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari berita tadi, Kementerian dari Singapurnya ini katanya datang ke warung Padang ini, warung nasi Pariaman ini gitu. Siapa tahu nanti ada jalan keluar yang membuat warung nasi Pariaman tetap bertahan gitu ya. Moga-moga ya. Menterinya juga makan di situ. Iya, siapa tahu ya kan, makanya itu dia. Tapi oke lah, kita doakan semoga yang terbaik untuk warung nasi Pariaman, warung nasi Padang tertua di Singapura ya, Global People. Tapi kita juga nggak tahu nih ya, pemiliknya orang Padang apa orang Singapura. Tapi kayaknya udah ada Singapura ya kayaknya ya. WNS, warga negara Singapura. Wow. Tapi ngomongin Padang ya. Iya. Abis ini kita ngomongin apa aja lauk favorit, menu favorit kalau lo makan nasi Padang. Gua hampir selalu ya dapat dipastikan kalau misalkan ke warung nasi Padang, ke restoran Padang, lauk gue pasti itu. Sama gue juga. Oke. Menurut gua restoran Padang tuh dibagi 2 tipe. Restoran Padang yang premium, yang mahal, sama yang daily. Iya. Nah, kalau yang daily, gua biasanya selalu itu aja. Tapi kalau misalkan premium ya kayak pagi sore lah ya, pagi sore kan pasti premium kan, mahal kan. Itu gua ayam pop, tunjang, rendang. Itu kalau misalkan restoran Padang yang gede. Tapi kalau yang daily, ayam bakar, rendang, sama peye, udang gitu. Itu. Kadang-kadang gua nyoba ikan kembung bakar. Yang ada bumbu Padangnya oren, terus pakai sambal dabu-dabu, sambal matah apa sambal dabu-dabu gitu. Terus pakai peye udang. Karena peye udang kalau di restoran Padang yang kecil, di warung Padang yang kecil tuh menurut gua nikmat gitu. Soalnya harganya 5.000. Kalau Nanda, apa aja menu favorit lo di warung Padang, Nan? Lo kalau beli nasi Padang lauk lo apa aja? Rendang, oke. Gue selalu Doang? pakai rendang. Itu yang utama tuh. Iya. Rendang sama Gue juga. sama apa?
kerupuk kulit kasih kuah. Oh, jange. Iya, Ya, terus oke. paling perkedel. Tapi Perkedel. kalau Oh, lu perkedel suka ya? Gue nggak pernah. Jarang banget gue beli perkedel sama telur dadar Padang, gue jarang. kalau perkedel nggak ada, gue nggak jadi beli. Perkedel Hah? apa? Inian, Payeknya, bukan apa? rendang. Rendang. Rendang tuh nggak mungkin nggak ada tapi. Maksudnya habis. Iya iya, mostly. Gua Iya. pernah beli di sini Heeh. kan. Habis rendangnya. Habis. Gue pindah lagi ke sebelah sana. Heeh. Habis. Habis juga. Ah? Gue pindah lagi. Habis juga. Ada terakhir. Oh ada. Oh gua kira itu jadi hari rendang habis sedunia. hari rendang habis sedunia. Tapi gue jarang banget lagi ngelihat warung Padang, restoran Padang yang rendangnya habis. Terakhir gue lagi ke Cibubur ke rumah teman gue. Terus kita keluar malam tuh beli makan habis maghrib apa habis isya gitu gue lupa. Pokoknya keluar. Masih ada nih warung nasi Padang buka nih. Lauknya udah pada habis. Ya udah akhirnya mau nggak mau gue beli yang udah pasti ada rendang, bener ada rendang. Gue kalau nggak ada Rendang. udah nggak jadi Iya, beli iya. gue. Gue rencana nih ya, nih soal lauk Padang rencana Lebaran tahun ini kan kemungkinan gue kayaknya di Jakarta nih, gue nggak mau di ke Solo, Jogja kan. Jadi kayaknya gue H-1 gue akan nyari warung Padang yang masih buka. Gue mau beli rendang yang banyak. Jadi biar nggak usah masak. Soalnya nggak ada mbak kan. Gue dari kemarin tuh udah mikirin gitu. Nanti kalau di Jakarta Lebaran, udah rendangnya beli aja dah. Restoran Padang kan rendang bisa bertahan sehari 2 hari kan. Jadi beli dari kemarinnya nggak apa-apa gitu. Oh, iya. Kalau gue kayak pengennya kayak gitu dah. Kalau Nanda dia kalau ke restoran Padang atau ke warung Padang wajib ada rendang. Kalau kagak ada rendang dia nggak jadi beli di situ. Nggak jadi. Oke, nggak mungkin pernah lo berarti makan nggak pakai rendang. Nggak mungkin. Oke, jadi gue tahu kalau misalkan beli Padang lo lauknya apa, rendang. Terus lauknya 1 apa 2 apa 3 atau 4 atau 5 atau 1000? Rendangnya 2 pasti. Oh, rendangnya 2. Udah itu aja. Ya enak sih. Nasi rendang enak banget sih. Gua juga kalau Padang lauknya mesti 2 gue. Akhir-akhir ini yang selalu jadi combo adalah ayam bakar sama rendang. Ayam bakar rendang. Yang nggak Keripik udang itu kan jatuhnya bukan lauk ya? bukan. Ya. Yang nggak pernah gue tunjang belum pernah nyobain. Kenapa? Tunjang belum pernah nyoba, orang enak banget. Sumpah nggak. Kenapa? Nggak Kenapa? tertarik aja. Oke. Gua ngasih tips aja buat lo. Kalau misalkan lo untuk pertama kali nanti nyoba tunjang, lo harus nyoba berarti di restoran Padang yang enak. Tunjangnya jangan yang warung Padang. Takutnya nanti jadi lo begitu nyoba, lo nggak suka, lo jadi kayak benci. Karena banyak orang nggak suka sama satu makanan atau satu jenis makanan, dia nyobanya karena makanan itu diolahnya atau dimasaknya nggak benar, nggak enak, jadinya trauma. Gue saranin pagi sore lah, boleh. Pagi sore kalau nggak payakumbuh boleh. Boleh nanti coba. Ya minimal sederhana, boleh. Pokoknya nih gue saranin kalau nanti untuk pertama kali makan tunjang ya, pagi sore atau Garuda atau payakumbuh atau sederhana. Dah. Atau Natrabu. Pokoknya restoran yang Padang yang agak premium lo coba biar lo oke kayak gini. Lo terserah nanti mau suka ya lanjut, nggak suka juga nggak apa-apa gitu. Yang penting udah nyoba yang benar dulu ya. Gitu. Kalau gua sebelum sebelum rendang sama ayam bakar gue dendeng paru. Jadi lo gue nasi, dendeng sama paru. Dua-duanya setipe sebenarnya, tapi itu suka banget gue. Tapi sekarang nggak tahu kenapa gue lagi suka rendang sama ayam bakar.